warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Ibu berharap anak ibu semuanya dapat dalam keadaan sehat walafiat selalu dan tetap semangat ya nak dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Adalah jadwal mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Baiklah, anak ibu semuanya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu keempat KD 9.4 dengan temanya adalah objek wisata Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Kita lanjutkan lagi nak, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses belajar, diharapkan siswa-siswi dapat yang pertama, menjelaskan sejarah singkat Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Yang kedua, menyebutkan nama-nama objek wisata Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Yang ketiga, membedakan objek wisata Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Yang terakhir, menjelaskan fasilitas yang ada wilayah setempat. Yang pertama, Kabupaten Rokan Hulu. Baiklah nak, kita akan mempelajari sejarah singkat tentang Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu atau Rohul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pengarayan. Berdasarkan Permendagri nomor 66 tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 758.013 km dengan jumlah penduduk sebanyak 513.500 jiwa. Secara administratif, kabupaten ini memiliki 16 daerah kecamatan, 7 daerah kelurahan, dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan nama sebutan Negeri Seribu Suluk. Rokan adalah nama sebuah sungai yang membelah Pulau Samudra di bahagian tengah, bermuara ke bahagian utara pulau tersebut atau Selat Melaka. Daerah ini adalah kawasan kerajaan Rokan Tua, diketahui keberadaan pada abad ke-13. Saat itu tercatat dalam negara Kertagama, karangan Prapanca yang tertulis pada tahun 1364 Masehi. Sampai saat ini, nama Rokan juga tetap eksis sebagaimana yang dapat dilihat dalam perkembangan kerajaan Rokan Tua sampai sekarang. Menurut Mukhtar Lufti Wan Saleh dalam Sejarah Riau, bahwa yang menjadi Raja Rokan abad ke-14 dan 15 adalah keturunan dari Sultan Sidi, saudara Sultan Suja, yang dijelaskan dalam buku Sulatus Salatin, yang menyatakan bahwa Raja Rokan itu anak Sultan Sidi, saudara Sultan Suja. Ibu akan menyebutkan nama-nama objek wisata yang terdapat di Rokan Hulu. Yang pertama, wisata air sungai Rokan Kiri. Yang kedua, sumber air panas Pawan. Yang ketiga, Sunangai Bunga. Yang keempat, Benteng 7 Lapis. Yang kelima, Istana Rokan. Yang keenam, Masjid Tua Kontor Darussalam. Yang ketujuh, air terjun Aek Mertua. Yang terakhir, Taman Nasional Bukit Sulingi, dan lain-lain. Kemudian, objek wisata yang terdapat di daerah Rokan Hulu. Yang pertama adalah sumber air panas Pawan. Pemandian air panas Pawan ini adalah salah satu bentuk objek pariwisata paling populer di Kabupaten Rokan Hulu. Provinsi Riau adalah sumber air panas.
Turmandi ini adalah pemandian air panas yang paling terkenal di Rokan Hulu. Dan ada juga beberapa pemandian air panas lainnya yang diberi nama pemandian Harpanasan yang letaknya tidak begitu jauh dari Desa Pawan, seperti namanya lokasi pemandian air panas. Pawan ini terletak di Pawan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi wisata ini yang eksotis ini dengan suasana alam yang sangat indah. Dapat dikatakan bahwa lokasi ini adalah wisata yang unggul dan akan selalu dikunjungi oleh wisatawan yang datang dari Rokan Hulu. Yang kedua, objek wisata yang terdapat di daerah Rokan Hulu, Istana Rokan. Istana Rokan terletak di Desa Rokan, Empakkoto, berjarak sekitar 46 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Untuk menuju ke sana, kita menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Istana Rokan yang berjuluk Rumah Tinggi ini berumur 200 tahun, dibangun pada saat pemerintahan Kesultanan Nagari Tuo. Banyak rumah penduduk sekitar istana mengikuti ini, bentuk dan model bangun istana yang merupakan khas Melayu. Bila kita mengunjungi Istana Rokan, kita dapat melihat langsung 3 tangga yang melambangkan kekerabatan masyarakat Rokan Empakkoto pada masa dahulu. Arti dari lambang 3 tangga ini yaitu penguasa, adat, dan alim ulama. Selain istana itu, sekitar istana kita juga dapat melihat langsung rumah pesukunan yang masih terjaga dan terpelihara. Ada rumah suku Mais, ada suku Modang, dan ada suku Melayu. Yang ketiga, objek wisata yang terdapat di daerah Rokan Hulu, Benteng 7 Lapis. Benteng 7 Lapis merupakan sebuah peninggalan sejarah di Indonesia. Lokasi ini tepatnya di Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sekitar 23 km dari makam Raja-Raja Rambah. Benteng ini merupakan peninggalan sejarah kemerdekaan Indonesia pada zaman penjajahan Belanda sebagai benteng pertahanan pejuang masyarakat Dalu-Dalu atau masyarakat Indonesia. Benteng yang dibuat dengan material tanah liat diambil dari tepian Sungai Batang Sosa Tambusai di kerajaan oleh masyarakat Dalu-Dalu dengan waktu lumayan lama. Sewaktu terjadi perang Padri yang dipimpin Tuanku Tambusai, Benteng 7 Lapis ini menjadi tempat melanjutkan perjuangan melawan penjajah Belanda. Sejarah ini yang membuat Benteng 7 Lapis masuk dalam salah satu objek wisata yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian kita lanjutkan lagi nomor 2, yaitu Rokan Hilir. Rokan Hilir dibentuk dari 3 kenegaraan, yaitu Negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang kepala negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1980. Setelah Bagan Siapi-api yang dibuka oleh pemukim Cina berkembang di pusat
maka Belanda memindahkan pemerintahan Contractlo ke kota Bagan Siapi-Api pada tahun 1901. Bagan Siapi-Api semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagan Siapi-Api guna mengimbangi pelabuhan lainnya. Di Selat Melaka hingga Perang Dunia Pertama usai, setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Baiklah anak ibu semuanya, ibu akan menyebutkan nama-nama objek wisata yang terdapat di Rokan Hilir. Yang pertama, Masjid Al-Ikhlas Bagan Siapi-Api. Yang kedua, Masjid Al-Insan. Yang ketiga, Pulau Jemur. Yang keempat, Batu Belah Batu Betangkup. Yang kelima, Bono Sungai Rokan. Yang keenam, Danau Napanga. Yang ketujuh, Museum Tionghoa. Dan terakhir, Rumah Kapiten dan lain-lain. Salah satu objek wisata yang terdapat di Rokan Hilir yaitu Batu Belah Batu Betangkup. Batu Belah Batu Betangkup merupakan batu yang bisa membuka dan menutup. Kisah Batu Belah Batu Betangkup berawal dari seorang janda atau Mak Minah yang tinggal di Dusun Indragiri Hilir. Mak Minah mempunyai satu orang anak perempuan bernama Diang dan dua orang anak laki-lakinya bernama Utuh dan Ucin. Namun, ketiga anaknya tidak menghormati Mak Minah sebagai ibunya. Mak Minah mulai putus asa menghadapi ketiga anaknya, lalu pergi ke tepi sungai dan mendekati sebuah batu yang bisa berbicara. Batu bertangkup itu menelan Mak Minah sesuai dengan keinginan Mak Minah sendiri. Kemudian yang kedua, objek wisata yang terdapat di Rokan Hilir, Pulau Tilan. Sebuah pulau di Kabupaten Rokan Hilir disebut Pulau Tilan. Pulau ini merupakan salah satu objek andalan wisata bagi kabupaten yang beribu kota di Bagan Siapi-Api ini. Selain wisata festival bakar tongkang dan Pulau Jemur yang telah banyak dikenali dan dikunjungi wisatawan. Pulau ini bukan berada di tengah lautan, tetapi berada di tengah Sungai Rokan yang berair tenang dan terjaga keasliannya. Pulau Tilan terletak sekitar 21 km dari ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih ke arah Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir. Jika dihitung dari simpang jalan ujung Tanjung, hanya berjarak 12 km menuju simpang jalan desa Rantau Bais. Berjarak 7 km di simpang Bukit Timah ke simpang jalan menuju desa Rantau Bais. Demikianlah materi kita pada pagi ini. Atas perhatian anak ibu semuanya, ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.